Jabatan Milis Kauliya Fatawiyah yang saya hormati pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Padang ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Saya bersyukur dapat menghadiri kegiatan ini karena kebetulan sebetulnya ini sangat mendadak ya Pak Darwin ya. Teman kami dari pusat kurikulum kebetulan ada tugas mendadak yang sedianya akan hadir ke sini tidak dapat hadir sehingga beliau memberikan amanah kepada saya untuk ikut. Jadi saya dari hari Senin kayaknya belum pulang ke rumah ini. Jadi sambung menyambung terus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali perkenalan mungkin tadi Pak Ustadz Darwin belum memperkenalkan karena memang belum kenal. Baru ketemu tadi pagi, tadi sore ya. Nama saya unik ya, nama saya Leli Al-Habib, tapi panggilannya Apip gitu ya. Kemudian saya di pusat kurikulum itu sudah 12 tahun dan spesialisasi di sana. Memang rata-rata kami di sana tuh generalis ya, jadi bisa tentang asesmen, bisa tentang pembelajaran dan sebagainya. Tapi ada spesifikasi juga di sana. Kalau saya lebih kepada kurikulum SMK, sekolah menengah kejuruan, kemudian sistem SKS. Kebetulan tahun 2019 saya berkunjung ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang di sana sudah melaksanakan sistem SKS. Dan satu lagi yang terakhir, saya sebagai pengembang mata pelajaran informatika ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya lihat judulnya di sini sumber belajar berbasis digital, saya sangat bahagia gitu ya, karena nanti teman-teman dalam menyusun asesmen itu mungkin akan lebih banyak dibantu dengan digitalisasi. Karena kalau secara manual saya yakin kalau banyak siswanya, insya Allah itu akan repot gitu ya. Tapi kalau menggunakan paling tidak menggunakan Excel ya, jadi kita punya basis data untuk penilaian, maka insya Allah asesmen akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin pada malam hari ini saya ingin terlebih dahulu overview ya tentang kurikulum merdekanya Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat mungkin tadi ngobrol sepanjang jalan, mungkin Bapak Ibu belum terlalu banyak mendapatkan asupan informasi ya terkait kurikulum merdeka. Jadi kalau terkait asesmen, insya Allah mulai besok kita akan pukul berapa Pak? Bagaimana kalau dalam jadwal jam 8, karena narasumber kita ternyata pesawatnya dipercepat besok. Awalnya jam 2, berangkatnya jam 2.15, dipercepat menjadi pukul 11. Pukul berapa tadi Pak? Kau pukul 1 ya? Jam 1 siang, dipercepat 1 jam Pak. Ya, nanti nggak apa-apa, bisa lebih pagi ya. Kalau bisa 7.30 kita mulai, jadi 11.30 selesai. Jam 7 bisa. Jam 7 bisa? Ya. Sarapan kita udah Bu Ben, sarapan sudah ada jam 7. Kalau jam 5:30 sudah ada, berarti jam 7 kita masuk. Ya. Kami di Man IC masuknya jam 7. Jam 7 udah belajar. Siap. Ya. Sahur. Ya. Sahur, Bro. Kita Wah, posisian. Ya, jadi malam hari ini rencananya saya ingin melakukan overview dulu, karena kurikulum merdeka ini mungkin perlu disampaikan sedetail mungkin ya, karena ada banyak miskonsepsi yang kita temui, termasuk terkait modul ajar dan sebagainya. Itu perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu sebelum nanti menyentuh kepada asesmen. Asesmen ini sangat penting karena itu akan menjadi tolok ukur keberhasilan kita, keberhasilan siswa dalam belajar juga. Nah, di kurikulum menurut Sisdiknas itu sudah jelas, sudah berapa tahun, mungkin 21 tahun itu tidak berubah ya definisinya. Kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Ya, jadi ada dua hal yang memang perlu kita pahami, bahwa rencana dan pengaturan artinya Bapak Ibu dalam
belajar itu harus punya rencana. Kalau kita berbicara kurikulum maka kita berbicara rencana, gitu ya. Pengaturannya seperti apa? Di mana di dalamnya ada tujuan, isi, bahan ajar, dan cara. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar tahun 2020 Kemdikbud mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat. Nah, dengar belum? Kurikulum darurat ya. Selama Nah, pandemi. kurikulum darurat itu Bapak Ibu itu dipaksa dikeluarkan karena memang kita memiliki kendala. Salah satunya adalah masalah waktu, gitu ya. Waktu belajar siswa menjadi sedikit. Nah, oleh karena itu pada saat itu kita hanya bisa mampu melakukan improvement dari sisi tujuan dan isi, gitu ya. Nah, ternyata setelah kita survei dari salah satu jenjang, itu kita mendapatkan hal positif. Dari sisi tujuan dan isi saja, dengan kita merubah tujuan dan isi, yang mana waktu itu adalah kita membuat suatu improvement terkait dengan materi esensial saja, gitu ya. Jadi materi-materi yang tidak esensial di dalam kurikulum 2013 saat itu kita improve menjadi materi-materi yang hanya yang esensial saja. Dan dari situ ternyata di jenjang sekolah dasar Bapak Ibu sekalian itu kompetensi literasi dan numerasi anak-anak itu jauh lebih tinggi ketika kita ukur, kita survei daripada sekolah yang menerapkan kurikulum 13 secara utuh. Gitu ya. Jadi dari situ kita berpikir tahun 2020 itu ya, oh ternyata dari sisi tujuan isi saja kita sudah mendapatkan kompetensi literasi numerasi yang lebih baik daripada kurikulum 13. Maka kita kemudian tingkatkan improvement kita kepada caranya. Ya, kepada caranya. Nah, maka hasilnya adalah pembelajaran paradigma baru yang kemudian diterapkan di sekolah penggerak dan di SMKPK di tahun ajaran 2021-2022. Jadi sebelumnya belum ada nama kurikulum merdeka nih. Namanya tetap kurikulum nasionalnya tetap kurikulum 13, tapi kita menggunakan paradigma baru. Dan di situ adalah paradigma dalam cara yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari situ kita melihat, oh ternyata memang ini waktunya nih. Tadi di jalan ngobrol sama Pak Darwin, Pak Ustadz Darwin ya. Kalau sekolah MAN ini pasti akan menerima Pak perubahan, tidak akan resisten. Wah, udah bagus itu ya. Karena memang sudah 7 tahun. Tahun 2013 ke tahun 2021 ya, sudah kurang lebih 7 tahun. Kemudian ditempa dengan masalah pandemi dan masalah-masalah yang lain, maka sudah dipastikan cara kita mengajar, cara kita menilai siswa itu harus diimprove, diperbaiki. Nah, makanya lahirlah kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Mas Menteri Nadiem di kebijakan Merdeka Belajar, ya, kebijakan Merdeka Belajar nomor 15, yaitu di bulan Februari tahun 2022 kemarin. Nah, sayangnya tadi juga sudah ngobrol sama Pak Darwin, sayangnya yang dikutip dalam keputusan Menteri Agama itu ada banyak miskonsepsi gitu ya, ada banyak miskonsepsi. Maka saya sengaja nih malam ini Pak Darwin sebelum ke asesmen kita luruskan dulu gitu ya, luruskan dulu pemahaman kita terkait kurikulum merdeka. Ya. Nah, kalau ini biasanya saya sampaikan biasanya guru-guru itu banyak yang resisten Pak ya terhadap perubahan gitu ya. Ini ngapain berubah lagi gitu ya. Tapi tadi dari Pak Darwin di sini insya Allah bisa mengikuti ya, bahkan secara mandiri ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka ini sudah memiliki regulasi ya. Nah, regulasinya yang paling utama adalah 4 standar ya. Mohon izin berdiri mungkin ya supaya lebih ini. 4 standar ini sudah lahir di tahun ini gitu ya. Ini dijadikan acuan untuk bukan hanya kurikulum merdeka tapi juga kurikulum 13. Nah, di sini ada guru kelas 11 12. Nah, nanti pembelajaran dan asesmennya ngikut juga gitu ya ke kurikulum merdeka. Termasuk nanti rapornya yang tadinya dipisah nilai sikap pengetahuan keterampilan, nanti pengetahuan keterampilannya disatukan.
Jadi nanti tidak ada lagi standar proses yang lama yang di situ menuliskan ada 5M, terus ada apa lagi tematik integratif, ada apa lagi ada pembelajaran saintifik, itu sudah dihapus semua. Kita mengacu kepada standar yang baru yaitu Permendikbudristek nomor 16 dan juga tentang penilaiannya yang nanti besok kita akan perdalam lebih jauh ya tentang penilaiannya itu mengacu kepada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti ngajar di kelas 11 dan 12, Bapak Ibu udah belajar menerapkan kurikulum Merdeka. Bedanya apa nanti? Bedanya adalah di standar isinya. Bukan standar isinya sama, tapi nanti yang diturunkan dari standar isi dan SKL ke dalam struktur kurikulum itu yang kemudian beda antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi nanti untuk pembelajaran dan asesmen itu dipastikan akan dilaksanakan sama. Makanya Pak Ustadz Darwin tadi menyampaikan ini yang ikut semua, bukan untuk kelas 10 saja, makanya sudah pas gitu ya. Nanti bisa sama-sama diskusi, sama-sama belajar, gitu ya. Nah, di Kemdikbud sendiri acuannya adalah nomor 56 yang sudah diubah dengan nomor 262. Jadi kalau KMA mengacu kepada 56 itu sekarang sudah ada perubahannya. Nah, beberapa perubahan ini karena memang kurikulum Merdeka ini belum jadi kurikulum nasional Bapak Ibu ya. Masih kurikulum prototipe istilahnya. Nah, istilahnya prototipe, tapi sekarang sudah punya nama kurikulum Merdeka dan implementasinya itu dilaksanakan secara terbatas. Nah, karena terbatas tadi, maka kita masih melakukan evaluasi-evaluasi dan melakukan revisi-revisi. Itu kalau misalnya Bapak Ibu dalam asesmen dulu pernah dengar yang namanya asesmen diagnostik, pernah dengar? Nah, itu kita sudah revisi, namanya bukan asesmen diagnostik lagi. Karena ternyata ada masukan, ada klaim bahwa asesmen diagnostik itu hanya miliknya pendidikan khusus. Nah, gitu ya. Jadi berbagai masukan, berbagai evaluasi masih kita lakukan, jadi masih sifatnya cair. Tapi jangan khawatir, bagi sekolah-sekolah yang memang sudah melaksanakan lebih dulu, insya Allah itu akan lebih baik daripada nanti sekolah-sekolah yang belakangan. Seperti itu. Karena kita pengalaman ya, waktu kurikulum 13 yang lebih dulu malah lebih paham daripada yang belakangan. Nah, ini saya kira untuk madrasah juga sama ya. Ini akan mengacu kepada capaian pembelajaran yang nomor 8 yang sudah ada perubahannya di 033. Kemudian, nah ini yang baru nih Bapak Ibu sekalian. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sayangnya di KMA, Pak Darwin dan Pak Kepala, di KMA itu tidak termuat alokasi waktu untuk ini di struktur kurikulumnya. Nah, itu yang kita sayangkan sebetulnya. Mudah-mudahan nanti KSKK bisa koordinasi lagi dengan Kemdikbud bahwa justru kurikulum Merdeka ini salah satu trademarknya itu di sini. Jadi anak-anak itu jangan hanya belajar di kelas, belajar diceramahin, diskusi seperti itu saja. Tapi anak-anak itu harus dibawa ke dunia nyata, dibawa ke masyarakat, atau dibawa ke suatu tempat lah yang sifatnya adalah melaksanakan pengetahuannya. Ya, jadi jangan hanya punya pengetahuan tapi tidak digunakan pengetahuan tersebut. Nah, sarananya kita masukkan ke dalam proyek profil pelajar Pancasila. Jadi nanti antara mata pelajaran dengan proyek itu sasaran target kompetensinya berbeda, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sasaran target kompetensinya ini kalau mata pelajaran kecapaian pembelajaran, kalau K13 mungkin dulu namanya KIKD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang kita ubah namanya, bukan ubah namanya saja, tapi itu ada filosofinya juga, ada maksudnya juga. Kenapa diubah dari KD ke CP itu kita harus paham juga ya. Nah, kalau proyek, walaupun nanti alokasi waktunya memotong dalam tanda kutip Pak ya, mengambil dari alokasi waktu intrakurikuler, tapi proyek ini sudah tidak terlihat lagi mata pelajaran apanya, tapi sudah langsung untuk mencapai kompetensi dan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila.
Jadi kalau di kurikulum 2006 mungkin kita mengenal ada 18 nilai karakter, ya. Nah, waktu di kurikulum 2006 itu caranya bagaimana menerapkannya? Caranya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Semua guru mencoba secara langsung dan tidak langsung membelajarkan atau menerapkan 18 nilai